Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam bimbingan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang data mining, tentang algoritma klasifikasi. Jadi ada beberapa algoritma, ada clustering, kemudian klasifikasi, prediksi, estimasi, dan asosiasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi. Ya, klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Jadi konsep dari klasifikasi adalah merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari jumlah kelas yang tersedia. Dalam klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan. Yang pertama itu membangun model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori. Yang kedua, penggunaan model tersebut untuk melakukan pengenalan, klasifikasi maupun prediksi dari suatu objek data lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah disimpan. Kelas itu maksudnya apa? Kelas itu kategorikal, kategori ya. Kalau di dalam kelas itu maksudnya kategori. Jadi contohnya misalkan kelas ya, contoh kelas kategori itu seperti ini. Ini masuk ke misalnya jenis kelamin itu termasuk kategori laki-laki atau perempuan. Misalkan umur ya, kategorinya umur itu balita, kemudian dewasa atau tua atau muda. Nah, itu kan kategori. Itu masuk ke dalam kelas. Nah, kalau data ini contohnya kelasnya apa? Ya, contohnya misalkan memprediksi, umumnya yang biasa digunakan itu memprediksi pembayaran kredit. Nah, itu kan bisa diprediksi kalau orang bayarnya seperti ini, kira-kira nanti dia masuk ke kelas mana? Ke kelas akan dilunasi atau tidak dilunasi. Memprediksi kelulusan mahasiswa. Nah, ini masuk ke kelas mana? Kelas lulus atau kelas drop out. Nah, itu kelas. Jadi kelas. Nah, itu bisa digunakan untuk memprediksi itu, klasifikasi. Kelasnya itu ya, jadi ke kelas mana? Jadi kelas itu tadi drop out, lulus. Nah, kemudian ini masuk ke gagal bayar atau nanti bisa lunas. Nah, ini masuk ke dalam kelas. Kemudian klasifikasi didefinisikan sebagai pelatihan atau pembelajaran terhadap fungsi target. Targetnya itu apa? Yang memetakkan setiap set atribut X ke satu dari sejumlah label kelas Y yang tersedia. Nah, pekerjaan pelatihan tersebut akan menghasilkan suatu model yang kemudian disimpan sebagai memori. Ya, itu nanti jadi ada pelatihan dulu karena ini di dalam model pembelajaran algoritma data mining itu ada yang pertama adalah supervised learning sama unsupervised learning. Nah, supervised learning ini masuk ke dalam klasifikasi, masuk ke dalam supervised learning. Jadi algoritma harus diberi pelajaran dulu, diajari dulu. Nah, kalau ada data seperti ini masuknya kelas ini. Kalau ada seperti ini dengan seperti ini itu masuknya kelas ini. Ya, itu dipelajari dulu. Dari ribuan data itu dipelajari, kemudian nanti ketika ada data satu yang masuk bisa digunakan untuk memprediksi. Data ini biasanya itu masuk ke kategori apa? Itu dipelajari dari data itu. Ya, model yang sudah diterapkan itu. Nah, model dalam klasifikasi diartikan sebagai kotak hitam, di mana model yang menerima masukan kemudian mampu melakukan pemikiran terhadap masukan tersebut dan memberikan jawaban sebagai keluaran dari hasil pemikiran. Jadi sebuah model atau kotak hitam ya. Jadi kita inputnya data, kemudian keluar di dalam itu ada modelnya, ada pengolahnya sudah diolah. Ya tadi dari model pembelajarannya, kemudian nanti keluarnya sudah tampil, hasilnya apa. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini gambaran proses kinerja klasifikasi. Yang pertama yaitu tadi pembangunan model dulu. Pembangunan model itu ada masukan data training dulu. Kemudian di dalam masukan itu ada algoritma pelatihannya pakai apa. Nanti kita bahas algoritma yang bisa digunakan apa saja.
Kemudian hasil dari pembangunan model itu diterapkan. Nah, ketika diterapkan ada masukan data testing. Kalau membangun model pakai data training, kalau sudah menerapkan model menggunakan datanya data testing. Nah, hasil dari penerapan model itulah yang nanti akan muncul menjadi keluaran data testingnya tadi. Jadi datanya dimasukkan, X-nya itu diketahui, Z-nya tidak diketahui. Setelah dimasukkan model, nanti keluarannya X dan Z-nya ketahuan. Karena di dalam pembangunan model itu ada masukan data training X dan Z-nya diketahui. Ya, kemudian ada masukan ini masuk ke kategori apa ya kira-kira, misalkan data testing itu. Nah, nanti akan muncul keluaran data testing itu. Oh, ini masuk ke kategori ini. Nah, seperti itu. Kerangka kerja klasifikasi meliputi 2 langkah proses. Jadi ada induksi dan deduksi. Induksinya merupakan langkah untuk membangun model tadi ya, klasifikasi dari data training seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, atau disebut pelatihan. Kemudian deduksinya merupakan langkah menerapkan model pada data testing sehingga kelas sesungguhnya dari data testing dapat diketahui, atau bisa disebut prediksi. Jadi menerapkan model pada data testing ya. Jadi ketika membangun modelnya itu pelatihan, disebut data training itu induksi, kemudian menerapkan modelnya itu deduksi ya. Kalau di gambar ini berarti ini induksinya, kemudian ini deduksinya gitu ya. Nah, berdasarkan cara pelatihan, algoritma klasifikasi dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama eager learner, yang kedua lazy learner. Nah, algoritma yang termasuk dalam kategori tersebut ya, yang eager learner tadi didesain untuk melakukan pembacaan, pelatihan, pembelajaran atau training ya pada data training agar dapat memetakan dengan benar setiap vektor masukan ke dalam label atau kelas tadi yang sudah saya sebutkan, kelas atau label. Sehingga di akhir proses pelatihan model sudah dapat memetakan semua vektor data testing ke label kelas keluaran dengan benar. Ya, jadi algoritma itu kalau yang masuk kategori ini adalah modelnya dia belajar, kemudian disimpan hasil pembelajarannya, kemudian nanti setelah itu hasil pembelajaran itu digunakan sebagai model untuk memprediksi atau memprediksi atau klasifikasi dari data testing. Nah, yang kedua ini masuk ke kategori lazy learner tadi, hanya sedikit melakukan pelatihan atau training atau tidak sama sekali. Ya, kalau ini biasanya ini paling mudah digunakan, tetapi umumnya membutuhkan memori yang cukup besar. Nah, ini hanya menyimpan sebagian atau seluruh data latih, kemudian menggunakan data dalam proses prediksi. Nanti kita akan coba pelajari itu. Nah, algoritma klasifikasi yang masuk ke dalam kategori eager learner itu diantaranya adalah ANN, SVM, decision tree, bias, dan sebagainya. Sedangkan yang masuk ke kategori lazy learner-nya diantaranya adalah KNN, fuzzy KNN, regresi linear, dan sebagainya. Ini jadi algoritmanya tidak cuma satu ya, banyak digunakan untuk klasifikasi itu banyak. ANN ya, SVM, support vektor mesin ya, kemudian KNN dan lain sebagainya, ini banyak sekali. Kita akan belajar coba kita akan mencari contoh yang mudah saja ya. Untuk pembelajaran, untuk latihan sendiri mungkin nanti bisa nyari yang ANN itu seperti apa, kemudian SVM itu seperti apa, kalau menggunakan decision tree bagaimana, bias itu bagaimana, silakan dipelajari sendiri ya. Nah, ini contoh kasus penerapan algoritma klasifikasi menggunakan KNN ya. KNN itu Karnaugh Nyberg ya, jadi tetangga terdekat. Ini misalkan ada data. Jadi ini data. Kalau ini masuk ke lazy learner tadi ya, jadi malas untuk belajar dia. Misalkan gini datanya, yang pertama ada data A, B, C, D, E, dan F.
Ini datanya ketika X dan Y. Ini X dan Y tidak harus X dan Y ya. Ini namanya dimensi atau atribut kalau di dalam dunia database, atau mungkin bisa disebut di dalam dunia data mining itu. Ini ID-nya ya. Kemudian ini adalah atribut atau dimensinya. Ini kebetulan XZ. XZ ini kan variabel, bisa dicontohkan misalkan ini adalah sebuah barang, misalkan HP. Ketika ada HP dengan RAM sekian, kemudian dengan prosesor sekian, itu masuk ke kategori class good. Nah, ini apakah harus XZ? Boleh banyak. Misalkan kategori spesifikasi HP itu ya, misalkan ada layarnya, kemudian kameranya, kemudian prosesornya, memorinya, kemudian ROM-nya. Nah, itu kan bisa, tidak harus XZ saja, tapi boleh banyak. Nah, ini sudah diketahui kelasnya dulu. Nah, kalau klasifikasi itu kita harus punya data yang mempunyai kelas dulu. Kelasnya A, ketika X dan Y-nya 3 dan 5 hasilnya good. B misalkan 4 dan 1 hasilnya bad. Kemudian X-nya 2 dan 2 hasilnya bad. Ketika X yang data di D ini 1 dan 7 hasilnya good. Kemudian di E 1 dan 2 hasilnya bad. Kemudian ada data ini kebetulan tidak ada. Di F ini ada 3 dan 2. Ini masuk ke kategori mana ya kira-kira gitu ya. Karena di sini tidak ada 3 dan 2. Yang paling mirip itu 2 dan 2. Ini mungkin bad. Ini yang paling mirip. Nah, KNN itu mencari yang paling mirip dengan dia itu apa? Tetangga terdekatnya. Oke, kita kerjakan. Nah, ada rumus menghitung jarak ya. Caranya jadi D dalam kurung AB ini ya, akar dari jumlah sigma ini ya, sigma D K nya 1, A K min BK pangkat 2. Ini A dan B ya. Jarak dengan A ya, D ini AB, 32. Oke, kita lihat. Cara yang sama dilakukan dengan jarak ke B, C, D, dan E. Oke, jarak dengan A dulu. Tadi ini F ya, ini F, tidak diketahui. Ini kita hitung jaraknya, data ini dengan ini. Jaraknya menggunakan rumus jarak tadi ya, kemudian di sini. Nah, kita hitung dulu. F dengan A itu jaraknya berapa, F dengan C itu jaraknya berapa, F dengan D itu jaraknya berapa, F dengan D jaraknya berapa, F dengan E itu jaraknya berapa. Kemudian dari ini jarak yang paling mirip itu apa, dia masuk ke kategori itu. Oke, kita lihat ya, rumusnya seperti ini. 35,32 ya dalam kurung. 3532 itu dari mana? Oke, kita lihat. Ini kan 35 ya, A nya 35 dicari dengan 32. Berarti 35,32 akar ya, A dikurangi B, 3 dikurangi 3 pangkat 2, ini dikurangi ini pangkat 2, 5 dikurangi 2 pangkat 2. Oke, kemudian ini 0 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Kemudian akar 9 maka 3, jaraknya 3 ya. Kemudian jarak ke B berapa? Berarti jarak ke B, B nya berapa tadi? 41, maka di sini 4,1 3,2, sehingga 4 dikurang 3 ya, 1 dikurang 2 gitu ya, hasilnya gitu. Kemudian C 2 dengan 2, maka ini 2,32, sehingga 2 dikurangi 3 2 dikurangi 2 gitu ya. Nanti hasilnya dicari ya, itu sama ya hasilnya nanti. Cara mengerjakannya sama, hasilnya berbeda-beda tetapi cara mengerjakannya akan sama seperti itu. Silakan dicari ya. Nah, setelah kita cari, hasil dari perhitungan jarak tadi adalah jarak dengan A itu 3, jarak dengan B itu 1,4, jarak dengan C itu 1, jarak dengan D itu 5, jarak dengan E itu 2.
Dari jarak ini kemudian diurutkan yang paling dekat atau yang paling mirip dengan dia, diurutkan ya, jarak tadi diurutkan. Ternyata C, B, E, A dan D diurutkan dari yang paling kecil, karena kan yang paling dekat, yang paling mirip dengan dia, yang paling dekat itu apa dengan data tadi. Ternyata yang paling mirip itu C. Kita lihat dulu dari datanya. C, bener kan? Ini kan 2 dengan 2 itu sangat mirip dengan 3 dengan 2. Kemudian ini juga agak mirip ya. Oke, kita lihat jaraknya dengan E coba. Nah, ternyata E juga dekat ya. Dengan B juga 4 dengan 1. Nah, ini juga dekat ternyata. Nah, jaraknya diketahui. Ya, 1,4. Sehingga setelah dihitung ternyata urut C, B, E, A dan D. Nah, algoritma KNN ini kita boleh menentukan K-nya. Tetangganya, jumlah tetangga yang dibuat itu berapa, yang dijadi panduan itu berapa. Kita berikan contohnya. Nah, jadi K-nya itu ganjil ya, biar tidak ada nilai yang sama. Jadi K-nya dibuat ganjil. 1 atau 3, 5 dan seterusnya. Nah, ini kebetulan datanya cuma 5 yang kita buat contoh. Hasilnya jika diambil nilai K-nya cuma 1, kan berarti dia masuk ke kelasnya bad, ya kan? Maka hasilnya bad. Berarti data tadi, F tadi itu nilainya bad kalau K-nya 1. Kalau K-nya 3, 1, 2, 3, tetangganya maksudnya 3 yang mirip datanya, itu maka hasilnya tetap bad. Karena dari tetangga ketiga-tiganya nilainya kelasnya adalah bad. Ya, ini sama dengan pepatah Jawa itu toh. Ya, cedak-cedak karo minyak, bakal minyak mambu wangi kan gitu ya. Nah, sama dengan itu pepatah Jawa. Cedak-cedak wangon sapi ya mambune sapi kan gitu kan ya. Itu sama, dia dekat dengan siapa yaitu mirip dengan itu. Nah, makanya berdekatan dengan siapa itu hati-hati ya. Nah, dekat dengan para habaib ya insyaallah barokah gitu ya. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi 3 ini bad semua, berarti masuk ke kategori bad. Lalu kalau 5, kalau jika nilai K-nya 5 maka hasilnya tetap bad. Kenapa? Karena mayoritas tetangganya itu nilainya bad. 3 bernilai bad, kemudian 2 bernilai good. Ya, sehingga ketika data seperti ini itu hasilnya masuk ke kategori bad. Nah, data ini F-nya itu masuk ke kategori bad. Nah, ini contoh penerapan algoritma klasifikasi. Nah, ini kenapa kok tadi kan masuk ke kategori lazy learner ya, karena tadi tidak menyimpan modelnya dulu, dia langsung menghitung ya, Nah, silakan dipelajari untuk materi-materi yang misalkan menggunakan ANN, SVM, decision tree bias ya, yang model menggunakan Eiger learner itu apa. Nah, itu coba yang ada modelnya. Kalau ini tidak ada modelnya ya, cuman melihat kelasnya dia masuk ke kelas apa gitu saja. Oke, nah biar kalian bisa mencoba mengerjakan, silakan dikerjakan. Ini latihan. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ini NIM-nya ini angka terakhir ya, angka terakhir dari NIM, misalkan 0 ya, yang 100 itu 0, misalkan 10 ya 0, 010 misalkan 0. Yang 111 ya 1, 123 ya 3 misalkan gitu ya. Ini NIM terakhir, silakan dikerjakan. Kira-kira ini masuk ke kategori apa gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan baik di dalam grup WA maupun di dalam langsung japri ke saya juga boleh. Terima kasih, jaga kesehatan selalu ya, patuhi protokol kesehatan, ingat 3M ya. Semoga kita
sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, terjauh dari pandemi ini. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.